Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 91 atau episode 117, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Saat itu di bagian bumi, di langit di atas Samudra Atlantik, terlihat lautan yang gelap dan tak berujung. Saat ini dalam waktu China adalah pukul 9.30 pagi, di kejauhan, saat hari masih gelap, tepat di udara di atas lautan yang berombak, sebuah kapal abu-abu keperakan mengapung. Tidak ada perangkat di bumi yang mendeteksi keberadaannya. Di dalam ruang kontrol, sekelompok penjelajah sangat bersemangat. "Kapten," ucap sebuah sosok kekanak-kanakan muncul di layar papan kendali, terdengar suara yang jernih dan renyah. Menurut spekulasi, planet ini berbentuk bulat, dengan diameter 6.400 km. Luas permukaannya sekitar 5 miliar kilometer persegi, lahan kering daratan sebesar 29,2% dari itu, dan 78% sisanya adalah permukaan laut. Tarikan gravitasinya berada pada pukul 0,11 dari gravitasi akurat alam semesta. Penyusun udaranya adalah nitrogen yang mengambil 78% dan oksigen 21%. EAY kapal, Atuka, dengan cepat melaporkan angka paling sederhana dan termudah. "Jiah, baik sekali dia." Kapten itu dengan ekspresi serius, matanya dipenuhi rasa kegilaan, menoleh untuk melihat 8 anggota kru lainnya di belakang yang sama bersemangatnya dengan dia. "Perhatian semua, ini hampir waktunya bagi kerja keras kita untuk membuahkan hasil. Namun, yang paling penting saat ini, kita jangan terlalu sombong dan ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah planet yang pernah diatur oleh makhluk abadi, dan kami sama sekali tidak memiliki informasi tentang itu." 8 anggota kru menahan napas. Menemukan planet tanpa pemimpin, kita harus ekstra hati-hati dan hati-hati. Siapa yang tahu apakah planet aborigin ini memiliki pejuang yang kuat? Kapten berkata dengan serius. Sebuah kapal bisa terbalik meski tanpa ombak, lagi pula, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa kelompok pengintai alam semesta, kadang-kadang menemukan beberapa planet aborigin, tetapi karena keangkuhan dan kecerobohan mereka, mereka semua dibunuh oleh para pejuang planet aborigin. Mereka mati tepat ketika mereka akan merasakan kemenangan dan kesuksesan. "Dimengerti, Kapten?" "Kapten, kamu bisa santai, kita tidak akan ceroboh. Bagaimana bisa kapal ini terbalik begitu mudah? Kita bukan orang yang pernah mengalami hidup mati hanya sekali atau 2 kali." Ucap anggota kru memberikan kepercayaan buat kaptennya. Kapten itu mengangguk puas, "Kami akan mendekati semuanya dengan sangat hati-hati, keselamatan lebih diutamakan. Jika tidak ada orang di planet ini yang lebih kuat dari kita, maka kita akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Jika ada pejuang yang kuat di sini, maka kita akan memiliki 2 rute. Yang pertama adalah memberitahu pemilik budak, yang lain untuk memberitahu keluargaku." Kapten menekankan, bertemu dengan seorang prajurit yang kuat di planet aborigin, hal semacam ini umum dalam sejarah alam semesta. Tugas utama para penjelajah adalah menemukan planet ini. Mereka tidak perlu melawannya. Kapten melihat ke layar, "Atuka, mulailah analisis rinci lengkap planet ini. Dengan kecepatan tertinggi, dapatkan informasi planet ini." "Kapten, planet ini memiliki jaringan berita." Sosok kepala di layar tampak bersemangat. "Saya dapat meretas jaringan dan dengan cepat memperoleh informasi," ucap EAY Atuka. "Sangat bagus." Mata kapten berbinar. "Dia bahkan punya jaringan sendiri," ucap Atuka menambahkan. Anggota kru terkejut saat mereka tertawa. Biasanya dalam sejarah alam semesta, planet-planet asli yang baru ditemukan biasanya tidak berkembang sama sekali. "Cepat kamu akses semuanya, baik itu keadaan ekonomi mereka, agama, prajurit, tentara, sains dan teknologi, dan lain-lainnya, agar kita dapat memahami seluruh planet ini." Kapten memerintahkan, "Yang terpenting adalah data para pejuang. Jadikan itu sebagai prioritas kamu," ucap sang kapten. "Ya, Kapten," ucap Atuka. Atuka menurut, dengan mudah dan cepat meretas setiap jaringan yang ada di bumi. Kapal pengintai alam semesta ini sangat maju, jauh melebihi teknologi bumi saat ini, sebanding dengan kapal naga hitam. Dengan cepat dan tanpa suara,
sejarah bumi beserta banyak informasinya dikumpulkan, selain beberapa tumpukan fisik atau data rahasia yang disembunyikan secara offline. Segala sesuatu yang lain yang diedarkan dengan bebas dan mudah ditemukan, saat semua data dikumpulkan. Tidak ada seorang pun di bumi yang menyadari hal ini sama sekali. Tepat pada saat itu, kota markas Jiangnan Tiongkok, balkon kastil Luofeng. Luofeng, Hong, dan Dewa Petir sedang duduk mengelilingi meja. Aku sudah lama mencapai puncak penjelajah bintang level 9, kenapa aku tidak bisa menerobos, ucap Dewa Petir sambil menggosok kepalanya yang botak karena tidak puas. Dengan manual rahasia saudara ketiga, kemampuan dan energi saya semakin kuat. Saat ini bahkan Brother Hong telah mencapai penjelajah bintang level 9, tetapi mengenai fisik petarung, saya selalu begitu, lebih kuat dari dia. Sombong, gumam Hong yang memelototinya, aku baru saja melangkah ke level 9 dan kamu sudah berada di puncak. Tidak peduli apa, adik ketiga masih berkembang paling cepat, Dewa Petir berseru dengan keras. Jangan panggil aku adik kecil ketiga, ucap Luofeng sambil mengusap hidungnya. 3 prajurit terhebat di bumi sedang bersantai di waktu luang mereka, mengabaikan fakta, bahwa saat ini, kapal pengintai dari alam semesta telah memasuki bumi, dan dengan cepat mengumpulkan data melalui jaringan online. Satu hal yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh ketiganya, hal yang mereka pikir hanya akan terjadi beberapa lama kemudian. Saat itu di udara, di atas Samudra Atlantik. Di atas laut yang gelap, sebuah kapal abu-abu perak mengambang tanpa bergerak. Sementara itu di dalam ruang kendali, kapten dan 8 awak kapal menunggu diam-diam. Kapal mengumpulkan semua data. Kapten, pengumpulan data tentang para pejuang selesai. Atuka berteriak. Mata para penjelajah di dalam kapal semuanya menyala. Data para pejuang adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Jika ada prajurit di planet yang lebih kuat dari mereka, maka imbalan mereka dari sebuah planet akan sangat berkurang. Namun jika para pejuang di planet ini lebih lemah dari mereka, maka, planet itu akan menjadi milik mereka untuk diambil, dan mereka akan mendapatkan hadiah yang terbesar. Bicaralah. Kapten memerintahkan. Bahasa alam semesta yang mapan, sistem yang diaktifkan untuk menerjemahkan bahasa asli planet ini. Planet ini, disebut Bumi, oleh rakyatnya. Bumi memiliki total hampir 7 miliar orang, di antara mereka jumlah tingkat siswa mendekati 1 juta. Dan jumlah penjelajah bintang, mendekati 100, saat ini tidak ada level bintang, kata Atuka langsung. Ada keheningan di kapal. Kapten dan 8 awaknya tercengang. Hahaha, kapten adalah orang pertama yang tertawa gembira. Haha, bagus sekali. Penjelajah yang tampak seperti gorila hitam itu sangat bersemangat. Jumlah penjelajah bintang mereka hanya mendekati 100, para pejuang planet ini terlalu lemah. Bahkan tidak ada level bintang satupun. Sekelompok anggota kru sangat bersemangat. Di atas kapal, kekuatan kapten tidak diragukan lagi yang terkuat, dan semua anggota lainnya memiliki keterampilan dan teknik mereka sendiri, termasuk kapten, ada total 3 level bintang. 6 lainnya, 4 diantaranya adalah penjelajah bintang level 9 dan 2 lainnya adalah orang perbaikan dan pemeliharaan kapal. Jumlah kekuatan ini cukup untuk sepenuhnya mendominasi prajurit bumi. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka, merampok dan memperoleh keuntungan terbesar dari planet ini. Kapten, ada data yang lebih rinci yang harus Anda lihat, ucap Atuka mengingatkan. Ucap Atuka, data apa? Ucap Kapten sambil tersenyum. Ketika dia pertama kali memasuki bumi, dia lebih berhati-hati. Namun setelah mendengar planet itu bahkan tidak memiliki 1 bintang pun, dia jauh lebih santai. Mengenai pasukan kuat Luofeng yang dia beli di Dragon Star, sangat sedikit di bumi yang tahu, bahkan berbagai negara tidak tahu, oleh karena itu tidak dapat dilacak bahkan di jaringan online. Kapten, petarung paling terkenal dan 3 petarung terhebat di dunia, disebut Luofeng, Hong dan Dewa Petir. Kata Atuka menjelaskan, ini adalah cuplikan Luofeng melawan monster. Gambar virtual di udara tengah di ruang kontrol digambarkan kembali ketika Luofeng membunuh Kaisar Agung 8 tentakel. Kecepatan terbang penduduk bumi ini lumayan cepat, apa yang dia injak? Seorang wanita berkulit hijau berkata kaget. Itu senjata roh, bisa bergerak begitu cepat di planet ini, dengan hambatan udara yang begitu besar, itu pasti senjata roh. Seorang penjelajah bintang sebenarnya punya senjata roh. Bodoh.
Ini adalah planet yang dikendalikan oleh pejuang yang tak terkalahkan, dia pasti meninggalkan beberapa harta karun, ucap para penjelajah yang terlibat dalam diskusi. Namun dalam rekaman itu, Luo Feng menggunakan pisau pemotong busur untuk membunuh Kaisar Agung 8 Tentakel. Pisau pemotong busur, pedang pemotong busur senjata roh level 3. Kapten dan lelaki gorila hitam itu terkejut bersama, mata lelaki gorila hitam itu berbinar-binar, dan berkata, "Kapten, kita telah menjadi besar, menjadi besar. Planet ini pasti memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh prajurit tak terkalahkan dari sebelumnya, tidak ada cara lain planet aborigin bisa menghasilkan senjata roh level 3. Ya, mata kapten itu terlalu berbinar. Dia mengerti dengan baik, bumi ini tidak seperti planet asli pada umumnya. Kapten, rekaman kedua ini, menunjukkan orang-orang yang disebut pertarungan Dewa Petir dan Hong. Ucap Atuka yang kemudian memutar rekaman kedua dari jaringan yang dibagikan secara luas. Hong dan Dewa Petir menggabungkan kekuatan dan bertarung melawan monster luar angkasa, monster bertanduk emas. Di layar, Hong dan Dewa Petir telah melepaskan domain mereka, membakar jiwa dan bertarung sampai mati. Sial, ini penjelajah bintang kan, bagaimana mereka semua bisa punya domain? Keduanya punya domain sendiri, itu aneh, penjelajah bintang dengan domain mereka sendiri. Dan dua di antaranya sekaligus. Bahkan di kerajaan Gunung Naga Hitam, tidak realistis bagi dua penjelajah bintang untuk memiliki domain sendiri. Benar-benar aneh. Lihat, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba membuat tumpukan logam muncul di hadapannya, itu pasti item penyimpanan spasial. Dan jumlah kapasitasnya juga terlihat cukup besar. Item penyimpanan spasial, itu benar-benar tempat yang diperintah oleh prajurit tak terkalahkan sebelumnya. Lihat apa yang mereka kenakan. Pria berpakaian hitam itu, armornya terlihat aneh. Jelas bukan seragam pertempuran biasa. Semua anggota kru terkejut. Namun ekspresi kapten itu sangat serius, menatap mati ke arah Hong dan Dewa Petir menghadapi binatang bertanduk emas. Data tentang binatang luar angkasa sangat langka dan sedikit, dan tidak banyak yang memberi perhatian khusus pada informasi ini. Meskipun ada beberapa informasi publik di Virtual Universe Network, ini hanyalah perkenalan umum untuk beberapa makhluk luar angkasa. Adapun penjelasan rinci tentang binatang bertanduk emas, tidak ada sama sekali. Seseorang harus tahu, bahkan Master Planet Yunmo, makhluk abadi ini, hanya mengetahui informasi dasar tentang binatang bertanduk emas. Penjelajah normal lainnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki pemahaman kasar tentang mereka. Sang kapten menatap tajam ke arah binatang bertanduk emas di layar. Sang kapten ini merasa sebagai pewaris dari keluarga Nuolan San, dengan pendidikan yang luar biasa, dan dianggap sebagai tentara bayaran yang luar biasa di alam semesta. Dia pernah melihat dan memahami tentang monster luar angkasa yang paling menakutkan ini, salah satunya dari mereka adalah monster yang brutal dan buas, yaitu binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas, sebenarnya itu adalah binatang bertanduk emas. Dan dari kelihatannya, itu hanya binatang bertanduk emas level 1 tingkat bintang. Binatang bertanduk emas itu masih bayi. Binatang bertanduk emas yang begitu muda, jika ditangkap hidup-hidup, nilainya 10 kali lipat dari planet. Kapten itu benar-benar terengah-engah, keringat bercucuran dari dahinya, darah mendidih karena kegembiraan. Ini adalah kekayaan yang melampaui impian siapapun. Pasti ada makhluk abadi yang bersedia membayar uang untuk membeli bayi dari garis keturunan terkemuka dari monster luar angkasa. Lihat, penjaga perak cair. Kedua penjaga perak cair bekerja sama dan menahan binatang itu. Sebenarnya ada penjaga perak cair di bumi. Ini memang planet yang diatur oleh makhluk yang tak terkalahkan. Anggota kru jelas sangat bersemangat. Dari rekaman yang ditunjukkan sebelumnya, banyak harta berharga dan mahal yang ditampilkan. Pesannya adalah, setelah kematian prajurit tak terkalahkan itu, masih banyak harta karun yang tertinggal di bumi. Seseorang harus tahu, ini adalah seorang pejuang yang bahkan Kekaisaran Silver Blue dan Kerajaan Gunung Naga Hitam tidak berani untuk mengganggu. Atuka, mata sang kapten memerah, bersemangat, apakah binatang itu masih hidup? Dari 8 pahlawan bumi, Luo Feng, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, 6 orang ini mengorbankan diri mereka sendiri dan melepaskan teknik roh yang kuat yang akhirnya membunuh makhluk menelan, menyelamatkan umat manusia di bumi. Atuka dengan cepat membaca laporan dari data jaringan yang dia kumpulkan. Tanda seru tanda seru tanda seru.
Kapten tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Omong kosong, mereka harusnya mati saja, kapten itu mengutuk dengan keras. Kedelapan anggota kru itu terkejut. Hari ini adalah hari yang seharusnya menyenangkan dan penuh dengan perayaan, kenapa kaptennya begitu marah? Bagaimana bisa mati? Ucap kapten itu sangat marah. Binatang bertanduk emas ditakdirkan untuk menjadi tuan sektor di puncaknya. Karena kemampuan dan bakat alaminya, saat ia mencapai level tuan sektor 9, itu akan menjadi seperti makhluk yang abadi, dan keberadaan yang tak terkalahkan. Binatang bertanduk emas di puncaknya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dan bahkan lebih sulit untuk ditangkap hidup-hidup. Namun, ada banyak cara bagi para penjelajah alam semesta ini untuk menangkap bayi binatang bertanduk emas level 1 tingkat bintang. Itu hanya dapat dilakukan pada saat monster tersebut masih di star level 1. Selama ilusionis master spiritual yang kuat ada, dia bisa dengan mudah menjinakkan binatang bertanduk emas itu. Binatang bertanduk emas sangat langka, berhati-hati, dan lain-lain. Bahkan untuk dapat bertemu dengan binatang bertanduk emas muda adalah sesuatu yang sangat sulit. Di alam semesta, mungkin setiap makhluk abadi, atau tuan sektor semua akan rela menghabiskan sejumlah besar kekayaan mereka hanya untuk membeli binatang bertanduk emas muda. Kekayaan melebihi impian terliar seseorang. Harga seekor binatang bertanduk emas muda, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ucap kapten itu sangat getir. Kenapa? Kenapa dia tidak datang lebih awal? Manusia bumi ini hanyalah orang biadab, menyia-nyiakan hadiah yang diberikan dewa. Mereka benar-benar membunuh monster muda luar angkasa dengan garis keturunan tertinggi ini, yang jika diperoleh oleh seseorang, dengan pelatihan yang cermat, akan membuat orang itu menjadi seorang eselon atas sejati di alam semesta. Harga binatang bertanduk emas muda, mungkin lebih berharga daripada seluruh keluarga Nuolan San. Bagaimanapun juga, itu mewakili puncak dari semua tuan sektor, ucap kapten dengan nada yang sangat marah. Ini hanya mayatnya. Mata sang kapten berbinar, tubuh makhluk yang abadi sangat berharga, tubuh binatang bertanduk emas muda juga pasti sangat berharga. Bahkan jika sudah mati, itu masih lebih berharga daripada seluruh planet, kekuatan besar di alam semesta, atau perusahaan besar semuanya akan bersedia membayar harga yang lumayan untuk membeli tubuh binatang bertanduk emas untuk dibedah dan diteliti. Atuka, di mana tubuh binatang itu? Kapten itu berteriak. Kedelapan awak itu sangat penasaran. Kapten, kapal Atuka menjawab, setelah binatang penelan itu dibunuh, manusia pernah mengirim sekelompok pejuang Star Traveler ke bawah air, tetapi karena banyaknya makhluk laut yang mengelilinginya, oleh karena itu umat manusia belum mendapatkan tubuhnya. Sampai sekarang, tubuh binatang bertanduk emas masih menjadi misteri. 3 tahun, binatang bertanduk emas bisa menelan, jadi ia memiliki dunia internal. Kapten itu menyimpulkan, itu hanya sekarat, proses kehancuran dunia internal, akan menyebarkan energi untuk menopang seluruh tubuh. Saya percaya dalam 3 tahun, tubuhnya seharusnya tidak banyak membusuk. Binatang bertanduk emas memiliki sisik pertahanan, bahkan setelah kematian, seharusnya tidak dimakan oleh binatang biasa. Kapten sangat gugup. Setidaknya sekarang, tubuh binatang bertanduk emas ini adalah harta paling menarik di dunia untuknya. Kapal pengintai alam semesta melayang di atas Samudra Atlantik, melanjutkan pengumpulan data di bumi. Seiring berjalannya waktu, data yang terkumpul semakin lengkap. Pada saat waktu di China telah menunjukkan sore jam 11.42 pagi. Kapten, pendataan selesai, kata Atuka. Berkenaan dengan teknologi dan pasukan planet, dan lain-lain, mereka masih termasuk dalam tahap awal peradaban luar angkasa, masih sangat jauh dari peradaban alam semesta. Mengenai kekuatan, planet ini tidak memiliki kemampuan melawan sama sekali terhadap kelompok penjelajah kita. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah, planet ini memiliki kristal muya, armor pertempuran dewa hitam, anggur kontak awan, senjata roh, cincin penyimpanan spasial, dan lain-lain, dan banyak lagi harta lain yang berharga di seluruh alam semesta, ucap Atuka dengan cepat. Dulu saat kejadian di Pulau Kabut terjadi, Hong yang melawan monster Kaisar Agung, dia menggunakan pohon anggur kontak awan, sementara rekaman itu dirahasiakan, karena terlalu banyak orang yang menyaksikannya, jadi seseorang pasti dapat mencari melalui rahasia online dan menemukannya. Dan kegilaan dari kumpulan kristal muya juga dapat ditemukan berkeping-keping di sana-sini secara online. Hal-hal seperti set dewa hitam, senjata roh, cincin penyimpanan ruang bahkan lebih mudah ditemukan. Kapten dan 8 awak bahkan lebih bersemangat.
Anggur kontak awan, gumam 8 awak yang bersemangat. Benih anggur kontak awan jika ditanam, dan dipelihara hingga menjadi tunas. Setiap tunas, bernilai miliaran dolar naga hitam. Tidak diragukan lagi mengapa mereka begitu mahal, selama Anda menghabiskan waktu dan energi untuk memelihara pohon anggur kontak awan dengan benar, itu pada dasarnya dapat mencapai tingkat semesta dengan kepastian pasti. Mengapa tidak mahal? Benih pohon anggur kontak awan tidak dianggap terlalu mahal. Dikarenakan benih harus hidup dan juga harus memupuknya menjadi tunas sangatlah sulit. Dan agar kuncupnya tumbuh ke tingkat alam semesta tidaklah terlalu sulit, misalnya, selama mereka makan cukup banyak kristal muya, mereka bisa mencapai level semesta. Harga seorang prajurit tingkat semesta sudah tidak terbayangkan, tetapi harga untuk perawatan dan pelatihan juga sangat tinggi. Oleh karena itu harga tunas pohon anggur kontak awan sangat mahal. Kristal muya, untuk menjinakkan binatang buas, memelihara kehidupan tanaman, dan kristal muya adalah barang ekstrim, ini adalah hal-hal yang bahkan akan dibeli oleh tuan domain, tuan sektor, dan bahkan makhluk abadi. Penggunaan kristal muya sangat luas, berguna untuk manusia, monster, tumbuhan, dan lain-lain, juga banyak jenis kehidupan. Planet bumi ini sebenarnya memiliki kristal muya. Seluruh awak kapal sangat bersemangat. Kapten, aku telah menemukan jenis minuman khusus di planet ini juga, itu disebut minuman evolusi oleh orang-orang di bumi. Melalui pemeriksaan, ini seharusnya minuman cahaya ungu alam semesta. Atuka berkata, dan menurut spekulasi, jumlah minuman ringan ungu di bumi sangat besar, saya perkirakan dalam ratusan ton, ucap Atuka menjelaskan. Atuka mendasarkan perhitungannya pada jumlah siswa tingkat yang lebih tinggi di bumi saat ini, memperkirakan angka berapa. Bumi bahkan memiliki minuman cahaya ungu. Gumam sang kapten sambil terkejut, prajurit tak terkalahkan itu benar-benar meninggalkan banyak barang untuk bumi. Minuman ringan ungu dalam ratusan ton dibandingkan dengan anggur kontak awan, pisau pemotong busur dan tubuh binatang bertanduk emas berada jauh di belakang. Beberapa planet yang menghasilkan minuman cahaya ungu memiliki ribuan dan puluhan ribu ton, ratusan ton ini sama sekali tidak mengejutkan kaptennya. Di dalam ruang kendali, kapten dan 8 awak sedang berdiskusi, bagaimana cara mendapatkan hadiah terbesar dari bumi. Tidak diragukan lagi, hal yang paling berharga di bumi adalah harta yang ditinggalkan oleh prajurit tak terkalahkan itu. Mata wanita berkulit hijau itu berbinar, itu adalah seorang pejuang yang secara fisik dapat memasuki ruang gelap dan menutupi penanda alam semesta itu sendiri. Jika kita bisa mendapatkan harta yang dia tinggalkan, itu akan menjadi luar biasa. Teruslah bermimpi. Pria gorila hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak mengatakan apakah petarung itu benar-benar menemui ajalnya di planet ini, tapi itu masih sedikit, tingkat harta karun itu, jika kita bisa mendapatkannya, itu, 99% berarti kematian. Diskusi di antara para anggota terus berlanjut. Kapten itu mengerutkan alisnya dan merenungkan tentang langkah selanjutnya. Ayo bergerak sesuai rencana ketiga. Kapten berkata tiba-tiba dan serius. Kapten, 8 anggota kru melihat ke atas. Kapten, ucap Atuka seraya berteriak, kami telah menerima permintaan panggilan dari armada keluarga. Tiba-tiba ekspresi kapten sedikit berubah. Kalian semua tetap di sini, kita akan pindah nanti. Biarkan aku pergi menangani kelompok sombong ini. Kapten berkata, segera meninggalkan ruang kendali memasuki tempat pribadinya. Di dalam ruang istirahat kapten. Kapten jangkung dan tampan itu duduk di kursi, memejamkan mata, terhubung ke jaringan jagat maya. Komputer AI biasanya semi terhubung ke Virtual Universe Network, namun menerima panggilan dari orang lain dan menjawab atau mengirim pesan akan membutuhkan kesadaran seseorang untuk masuk ke jaringan. Sementara itu di alam semesta maya, kerajaan Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Di halaman tempat tinggal rata-rata sederhana, kapten tiba-tiba muncul di dalam, di bahunya duduk seorang roh kecil dengan tinju yang tidak rata. Tempat tinggal ini, adalah properti kapten di alam semesta virtual. Tanpa properti di alam semesta virtual, seseorang akan seperti Luo Feng, yang muncul langsung di jalanan. Hanya mereka yang memiliki properti yang akan muncul di rumahnya. Dengan memiliki properti, akan berguna pada saat datang di virtual alam semesta, yaitu ketika ia datang bisa langsung berada di dalam rumah, ruang tamu, dan lain-lain. Sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, di atasnya menampilkan permintaan panggilan. Huff, sekarang kamu tahu harus datang padaku. Ucap kapten tertawa dingin ke layar.
Layarnya bergerak dengan lembut, dan di layar lebar muncul 8 bayangan manusia, di antaranya 8. 3 di antaranya memiliki telinga lancip, pupil mereka bersinar merah cerah, persis seperti kapten. 5 lainnya terlihat lebih unik, jelas mereka berbeda ras dengan sang kapten. Oh, sebenarnya 8 ahli waris menelepon secara bersamaan untuk menemuiku. Kapten mengangkat alisnya. Buluo, seorang pemuda yang memimpin ke-8, dengan telinga lancip dan penampilan yang tampan berkata dengan dingin, kamu seharusnya sudah sampai di planet kehidupan. Jadi bagaimana jika saya sudah tiba? Sang kapten tertawa dingin, lagian kan, aku juga sudah menyatakan kondisiku sebelumnya, sudah kubilang, penemuan planet ini, aku, Buluo punya andil terbesar, entah itu menemukan lubang cacing atau mencapai planet, yang utama adalah saya melakukan segalanya. Adapun planet ini, saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya mau. Ucap kapten. Di antara 8 orang yang berdiri berdampingan, seorang pria berkulit gelap mendengus dingin. Apa yang kamu dengus? Sang kapten menatap, Keluomi, bahkan jika kamu mencapai bintang level 9, dengan status pewaris darah, kamu tetap saja orang luar, aku pewaris sejati keluarga Nuolan San. Di dalam keluarga Nuolan San, ada banyak orang luar yang bersumpah demi keluarga, hanya mereka yang mencapai bintang level 9 yang berhak menjadi pewaris darah, dengan hak istimewa. Buluo, kami memanggilmu bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk memberitahumu. Setelah sesepuh menerima berita tentang ruang gelap, dia secara pribadi mengirimkan perintah. Adapun planet-planet yang pernah diperintah oleh prajurit tak terkalahkan itu, dia sangat tertarik, itu sebabnya, ini planet harus menjadi milik keluarga. Sama sekali tidak boleh ada kecelakaan, jika tidak, ucapnya tidak dilanjutkan. Kalau tidak, pantatmu, gumam kapten di dalam hatinya. Sang kapten menatap, 8 ahli waris, kudengar ada lebih dari 30 penjaga Nuolan. Wow, jika ditambah lebih dari 40 orang bintang level 9, sungguh kekuatan yang menakutkan, membunuhku seperti membunuh semut. Aku, Buluo, aku sangat takut. Kapten itu berpura-pura melihat ketakutan, setelah itu, dia memberikan tatapan tajam dan meraung, pergilah. Jika kamu punya kemampuan, ayo bunuh aku. Ayo, datanglah. Kapten itu berteriak. Wajah 8 ahli waris menjadi hijau karena marah. Segerombolan sampah. Kapten tersenyum dingin, kalian semua harus mengenali situasinya dengan baik. Aku bukan lagi kerdil kecil yang lemah dari sebelumnya, sekarang, keluarga membutuhkanku. Itu sebabnya, lebih baik kau tunjukkan saya lebih banyak rasa hormat. Baiklah, melihat bagaimana kalian semua begitu tidak bahagia, kita akan membahas tentang planet ini lagi dalam 1 hari, ucap kapten. Dan segera setelah itu panggilan pun berakhir. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.